Siang hari ini di hari Selasa, tepatnya di 9 Januari 2023, saya Soleh Anwar bisa bersama dengan Anda kembali dalam dialog interaktif di 99,9 Radio Madinah FM. Siang hari ini sahabat Madinah FM, kita akan berdialog dengan narasumber kita tercinta, Habib Asadullah bin Alwi Al-Idrus. Beliau adalah Khotmul Majelis Al-Islami Kota Malang. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas seputar haid dan nifas. Kita jumpai dulu narasumber kita tercinta, Habib Asadullah bin Alwi Al-Idrus. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan sehat Habib. Ketemu lagi. Amin, sehat afiat insya Allah. Sahabat Madinah FM, kita akan membahas seputar haid dan nifas. Ya. Dan mungkin nanti kita akan membahas terlebih kepada warna-warna darah haid atau juga nifas, dan ini penting untuk dibahas bagi bapak-bapak karena bukan tidak mungkin bapak-bapak akan menjadi teman diskusi atau tempat bertanya bagi para ibu-ibu di rumah, dan karena ini juga menyangkut tentang tata cara dan sahnya ibadah. Dan kalau ada pertanyaan sahabat Madinah FM, nanti Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0851 7427 4127. Dan sekarang kita beri kesempatan narasumber kita Habib Asadullah bin Alwi Al-Idrus untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Habib. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqiratus Sadidah yang disusun oleh As-Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masuk di pembahasan tentang masalah haid ya, dan nifas. Ini penting diketahui oleh wanita, tapi juga bukan hanya wanita yang perlu belajar ini, tapi para pria juga, karena pria itu kan punya jabatan sebagai kepala rumah tangga. Yang isi dalam rumah tangga itu pasti ada istri dan anak perempuan mungkin, atau adik perempuan mungkin. Nah, ini penting sekali untuk mereka pahami. Karena kewajiban bagi kepala rumah tangga atau suami atau ayah itu untuk mengajarkan hal-hal yang seperti ini kepada para wanita-wanitanya, istri dan anak-anaknya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah-masalah tentang haid dan juga yang terakhir nifas, dan perbedaan antara haid dan juga nifas. Sekarang kita masuk ke kaifiyatu hisab biddamil mutaqatti', maaf. Cara untuk menghitung kalau misalkan haidnya itu atau nifasnya itu terputus-putus. Dalam arti sehari haid, besok enggak. Lusa keluar darah, besok lusa lagi enggak. Kayak gitu ya. Terputus-putus. Caranya gimana nih terputus-putus? Caranya gimana? Ini biasanya kalau orang pertama haid, ya, perempuan pertama haid atau mungkin pertama nifas, biasanya kayak gitu. Dikatakan ikhtilafal ulama fi kaifiyah hisabid damil haid. Ada perbedaan ulama di cara untuk menghitung darah haid. Ya, cara menghitung darah haid yang terputus-putus tadi. Alladzi yatakhallalu naqa, yang ada jeda hari yang suci, jeda hari itu yang suci, ala gaulaini, atas dua pendapat. Yang pertama, gaulus sahab. Gaulus sahab ini ya, itu wahya an yuj'alan naqa al-mutakhallil bainad dima'i fi muddati 15 yawman haidhan. Ini mu'tamad menurut mazhab Syafi'i. Fayansahib al-hukmu bil haidi 'ala an-naqa'i muddata 15 yawman wa hadzal qaul wal mu'tamad. Ini pendapat mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang paling utama di mazhab Syafi'i, yaitu menjadikan bersihnya atau tidak keluar darahnya di antara dua darah selama periode 15 hari itu dinamakan haid juga. Misal ada seorang wanita tanggal 1 lah, kita kasih tanggal aja, tanggal 1, 2, 3 keluar darah, tanggal 4 enggak keluar, tanggal 5 enggak keluar, tanggal 6 keluar, 7 keluar, dan seterusnya dalam periode 15 hari. Maka darah yang tidak keluar ini, 4 dan 5 ini, itu dinamakan haid. Ya, dinamakan haid. Nah, kalau orang perempuan ini memang awal pertama kali seperti itu kondisinya,
yang bulan sebelumnya tidak seperti ini, tahu-tahu seperti ini, dalam arti bulan yang kemarin itu dia lanjut gitu ya. Iya. Tapi ternyata ini kok 3 hari berhenti. 3 hari berhenti, 4 hari. 4 hari, biasanya 5 hari, tapi ini kok 3 hari berhenti, maka dia dihukumi suci sebetulnya. Nah, dia wajib sholat, mandi dan seterusnya. Tapi ketika hari ke-6-nya keluar darah lagi, maka yang 2 hari tadi itu yang dia sudah sholat dianggap tidak ada. Kalau misalkan dia puasa Ramadan di waktu 2 hari ini, maka dianggap puasanya batal. Ya, karena dianggap haid kan. Nah, ini hitungan yang paling gampang sih sebetulnya, jadi dianggap semuanya itu haid. Pokoknya selama periode 15 hari. Jadi 3 hari haid, kemudian tidak haid 2 hari, hari ke-6 haid ya, Beb. Berarti yang 2 ini dihukumi tidak ada ya, Beb? Dihukumi haid. Oh, dihukumi haid, maksudnya sholat segala macam dianggap tidak. Ya, ketika dia waktu itu dia sholat, mungkin atau dia puasa Ramadan, maka dianggap dia tidak sah melakukannya. Tidak sanggup. Nah, bayan kaifiyah hisabid damil mutaqatti' bi tariqatis sahab. Contohnya di sini dicontohkan. Hari pertama 6 jam keluar darah. 6 jam. Ya. Kemudian hari kedua dan ketiga tidak keluar darah. Hari keempat 8 jam keluar darah. Hari kelima sampai ke-9 tidak keluar darah, berhenti. Hari ke-10 keluar darah 7 jam. Ya. Hari ke-11 sampai ke-14 enggak keluar darah lagi. Hari ke-15 keluar darah 8 jam. Ya, ini ada tabelnya kalau di dalam kitab. Gimana cara ngitungnya? Fanah subu sa'atid dam khilal 15 yauman. Kita menghitung jumlah jam dalam periode 15 hari tersebut. Ya, dalam periode 15 hari berapa jam total? Oh, totalnya nggih. Fa'in balagta 24 sa'ah fahuwa haidun. Kalau mencapai 24 jam totalnya kan tadi kan hari pertama 6, hari keempat 8, hari ke-10 7, hari ke-15 8. Kalau di total semua menjadi kalau misalkan lebih dari 24 jam maka dinamakan haid. Wa idza tablughu 14 sa'ah fa huwa damu istihadhah. Kalau misalkan lam tablugh tidak nyampe 24 jam total hitungan tadi, maka fahuwa damu istihadhah, maka dianggap itu adalah darah istihadhah, bukan haid. Fatadhihu minal jadwal adadus sa'ah. Ya, ini penjelasan dari tabel tadi. Jumlah jamnya allati ra'at fiha dam, yang kelihatan darah adalah 6 hari ke pertama, kemudian hari keempatnya 8, kemudian hari ke-10-nya 7 jam, kemudian hari ke-15-nya 8 jam, maka totalnya 29 jam. 29 jam. Berarti kan lebih dari 24 jam kan. Fahadha dam haidun wa kadzalika fitratun naqa. Maka ini dinamakan haid. Begitu juga yang tidak keluar darah hari ke-2 sampai ke-3, hari ke-5 sampai ke-9, hari ke-11 sampai 14 itu dinamakan haid juga semuanya. Dihitung haid ya, Beb? Dihitung haid. Berarti haidnya dia dianggap 15 hari. 15 hari. Oh. Ya. Kalau dia sudah sholat ketika yang tidak keluar yang tidak keluar haid tadi, maka dianggap hilang sholat. Dianggap hilang. Kalau wajib qadha kan. Tapi kalau dia puasa Ramadan, maka puasanya dianggap batal dan wajib mengqadha. Pokoknya patokannya 24 jam gitu. Dari total semua. Minimal itu 24 jam. Minimal 24 jam dalam kurun waktu periode 15 hari. Periode 15 hari. Periode 15 hari. Kemudian yang pertama faida salat fala tasihhu salatuha fiha wala yajibu qada'uha. Kalau dia salat di waktu berhenti tadi darahnya tadi ya, maka tidak sah salatnya dan tidak wajib diqada'i sih. Kemudian yang kedua wa idza shamat Ramadan fala yasihhu shaumuha. Kalau misalkan dia puasa Ramadan maka tidak sah puasanya, wa yajibu 'alaiha qada'uhu, dan wajib untuk mengqada'i. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua. Tapi ini bukan mu'tamad Imam Syafi'i, ini mazhab Malik kalau enggak salah. Ya, mazhab Malik. Yang kedua qaulul laqat. Laqat itu wahya antul qat awqatud dam wa takunu haidhan wa takunu awqatun naqai tuhran.
Jadi dianggap yang keluar darah itu tok, yang haid, yang tidak keluar yang darah tidak keluar haid dianggap suci. Oh. Itu Berarti mazhab puasanya sah. diterima ya, Beb, Ya, bisa loh. sah. Sah maksudnya nggih. Jadi kayak tadi contohnya berarti tanggal 1 yang keluar 6 jam dianggap haid. Haid. Kemudian hari kedua Hari kedua, ketiga tidak keluar darah dianggap suci, wajib Suci, sholat dan wajib sholat, puasa, dan puasa. sah puasanya. puasanya sah. Hari keempat ternyata keluar darah lagi, maka dianggap haid lagi. Oh, nggih. Jadi selang-seling. Di mana hari yang keluar darah itu dinamakan haid, hari yang tidak keluar darah dinamakan suci. Suci. Tapi itu mazhab Malik. Malik. Nggih. Kalau mazhab mu'tamad, pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad, dan kita dalam mazhab Syafi'i ya. Nggih. Maka yang tadi kita sebutkan, jadi diambil 24 jam pokoknya dalam waktu 15 hari. waktu 15 hari itu minimal keluar darah total 24 jam. 24 jam. Walaupun ada selak jeda waktu hari yang tidak keluar darah, itu dianggap haid juga. Nggih. Kemudian yang berikutnya alhamlu, masalah kehamilan sekarang. Kehamilan. Dikatakan alhamlu aqalluhu 6 ashhur. Minimal kehamilan itu menurut Syafi'i adalah 6 bulan. Ghalibuhu umumnya 9 bulan. Aktsaruhu maksimal 4 sanawat. 4 tahun kehamilan. 4 tahun, Beb. 4 tahun. Ada mungkin ya 4 tahun. Karena penelitian di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak mengeluarkan fatwa begitu, tapi berdasarkan penelitian sih ya, penelitiannya beliau. Nggih. Dan Imam Syafi'i sendiri kalau nggak salah 2 tahun kan anunya Hamil. Masya Allah. Kemudian ghayatu tasawwuril janin fi batni ummi 4 ashhur. Dan umumnya seorang wanita atau yang mengandung begitu ya, janin itu sudah terbentuk badan, terbentuk segala macam itu adalah 4 bulan kehamilan. Itu sudah terbentuk jasadnya, jadi sudah ada tangan apa segala macam lengkap. Itu 4 bulan. 4 bulan maaf, 4 bulan. 4 Sesuai bulan gitu. dengan hadits Nabi kita Muhammad SAW, itu 1400 tahun yang lalu sudah dibahas gitu kan. Bahwa yang pertama arbauna yauman nutfah, yang pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian baru terbentuk dan ditiupkan ruh, jadi umur 4 bulan janin. Ya, 40 atau 120 hari atau 4 bulan. Nah, kemudian ini ada pembahasan di sini. Pembahasan tentang masalah ada di dalam fikih itu disebutkan kalau ada seorang yang hamil kemudian dia melahirkan sedangkan umur dari pernikahan tersebut 6 bulan lebih, misalkan 6 bulan 1 hari, 6 bulan 10 hari atau 7 bulan mungkin, dan lahir di situ, maka anaknya bernasabkan kepada bapaknya, bukan anak zina. Cuman ini perlu diperjelas lagi ya, karena banyak orang yang salah paham tentang masalah ini. Berapa, Bib? 6 bulan lebih gitu, Bib? Ya, dari umur pernikahan. Dari umur pernikahan 6 bulan lebih. 6 bulan lebihnya itu bisa 1 hari atau berapa hari. Lahir anak, gitu. Maka anak itu tidak dinamakan anak zina, tapi nazab ayah gitu. Nazab ayah. Nah, ini ada yang salah paham tentang ini. Salah pahamnya begini. Begitu anak perempuan ini hamil, di luar nikah maksudnya, maka buru-buru dinikahkan sebelum umur kehamilannya 2 atau 3 bulan. Supaya apa? Supaya si anak yang lahir tersebut tidak dinamakan anak zina, karena minimal hamil di mazhab Syafi'i adalah 6 bulan. Ini salah kaprah. Salah nggih, Beb. Kalau misalkan ada seorang wanita yang memang diketahui dengan jelas, dengan ada bidan mungkin atau ahli dokter apa segala macam dengan medis ya pengetahuannya, diketahui telah hamil duluan umur 1 bulan, 2 bulan sebelum akad nikah. Maka walaupun setelah proses nikah dengan orang lain atau dengan yang menghamili itu 7 bulan kemudian lahir anak, maka tetap anak itu dinamakan anak zina. Keliru gitu. Nah, ini yang banyak salah kaprah nih. Ini banyak salah kaprah. Yang dimaksud 6 bulan ini adalah minimal kehamilan kalau memang si perempuan itu tidak diketahui hamil duluan sebelum nikah.
tutup mulut mungkin perempuan itu atau tidak ngomong apa-apa begitu ya. Maka ketika 6 bulan lahir, 6 bulan lebih sedikit ya, mungkin sehari, 6 bulan sehari, 6 bulan 2 hari dari umur pernikahan lahirlah seorang anak, maka anak itu tidak dinamakan anak zina. Kecuali kalau ada ikrar dari perempuan bahwa dia telah hamil duluan, atau sudah ada bukti bahwa dia telah hamil duluan sebelum nikah, maka tetap aja walaupun 7 bulan, walaupun 8 bulan setelah ke pernikahan lahir, itu tetap dinamakan anak zina. Begitu. Nah, kemudian resiko dari anak zina ini adalah orang tuanya, si bapaknya ini tadi tidak bisa menjadi wali nikah. Ya, si anak perempuan ya, kalau misalkan lahir perempuan ya, tidak bisa menjadi wali nikahnya si anaknya. Terus gimana dong anak zina ini, balaknya gimana? Sebetulnya anak itu lahir dalam keadaan fitrah kan. Fitrah gitu. Jadi kalau ada anak zina atau apa itu bukan salahnya ya. Bukan salahnya. Jadi tidak mesti kalau anak zina itu pasti dia akan fasik, pasti dia akan masuk neraka bla bla bla. Enggak ada dalam Islam seperti itu, enggak. Cuman memang anak zina itu akan mendapatkan seperti kayak misalkan hukum sosial, hukum sosial, kadang orang mencibirnya atau gimana, dan ada beberapa masalah lah dalam masalah anak zina ini. Kalau bukan ayahnya yang punya hak untuk menikahkan, terus bagaimana? Wali hakim. Wali hakim gitu. Ya, wali hakim. Nanti kalau misalkan tidak ada orang tua bapak, maka wali hakim dalam hal ini. Dan harus jujur nggih, Bib? Artinya kalau misalnya nggak jujur nanti kan nggak sah ya, Bib? Iyalah. Misalnya, cuma kan mungkin kan bisa diatur ya, KUA-nya kan bisa dengan sembunyi-sembunyi atau mungkin tidak secara terang-terangan begitu mengatakan tolong ini anak saya, mungkin ada trik ya, trik semacam trik. Jadi nikah yang bapaknya yang menikahkan di depan orang banyak, kemudian masuk ke kamar penghulu sama si mantan lakinya, makanya nikah lagi. Supaya tidak timbul fitnah gitu ya, supaya tidak timbul fitnah kesian anak perempuannya lah, kayak gitu boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Jadi kayak pura-pura supaya nutupi aib kan, nutupi apa namanya, rasa malu gitu ya. Kesian kan anak ini tidak salah apa-apa. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi nih, misal terjadi ada pernikahan seorang anak zina perempuan diwalikan oleh bapaknya, kan tidak satu. Ini ada kejadian ini soalnya. Sudah berjalan pernikahan itu dan punya anak, kemudian barulah ngaku si orang tuanya bahwa kamu itu sebetulnya adalah anak zina. Gimana hukum pernikahannya? Menjadi fasid. Ya, fasakh, ya, menjadi fasakh nikahnya, harus nikah ulang. Terus gimana anak-anaknya? Kalau anak-anaknya yang sudah lahir itu tetap nasab. Tetap nih, Bib? Tetap nasab. Karena kan dia dalam kondisi tidak tahu kalau si perempuan ini adalah anak zina dan dinikahkan oleh bapak kandungnya. Ya, yang jelas-jelas tidak punya hak untuk menikahkan dalam hukum ini. Nah, anak-anak yang telah lahir tersebut tidak salah dan tidak status zina, tapi statusnya sah, nasabnya jelas. Tapi kemudian status pernikahan itu menjadi terputus dan harus nikah ulang dengan wali hakim. Nikah ulang dengan wali hakim. Nikah ulang dengan wali hakim, yang nikah sebelumnya dianggap batal, tapi kalau sudah terlanjur punya anak dengan kondisi dia tidak tahu, maka itu ma'fu. Ini sedikit banyak tentang masalah hukum. Dan kalau masalah warna tadi memang kita mau bahas warna, cuman ini masih banyak yang harus kita bahas tentang. Emang darah haid dan darah istihadah itu ada macam-macam warna, ada hitam, ada merah, ada kemerahan atau merah muda, ada kuning, ada keruh. Itu ada hukum-hukum tersendiri. Kalau warna ini gimana, kalau warna ini gimana. Nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Padri FM, kita masih berdialog dengan Habib Asadullah bin Alwi Al-Idrus dan kita masih membahas seputar haid, nifas dan juga kehamilan. Nah, kalau ada pertanyaan menyangkut dengan tema tadi, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0851 7427 4127. Dan ini ada pertanyaan, Bib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selesai haid, kemudian sholat wajib di masjid. Lalu ketika 2 rakaat, tiba-tiba ada terasa yang keluar. Nah,
apakah saya melanjutkan sholatnya atau tidak? Ya. Yang kedua, bolehkah saya duduk di masjid? Yang pertama, ketika dia di masjid sudah selesai haid dan dia kebiasaannya memang sudah selesai memang haidnya. Nggih. Tahu-tahu ada rasa keluar. Nggih. Tapi itu kan belum dipastikan yang keluar itu darah ataukah mungkin keputihan mungkin atau apa kan belum tahu kan. Belum kita. Tapi ketika dia kerasa dengan yakin ada yang keluar, maka hukumnya kan jadi najis. Najis nggih, Beb. Najis, apapun yang keluar dari kemaluan itu kan najis toh, kecuali mani. Nggih. Nah, maka posisi dia batal sholatnya, ya. Kemudian dia mungkin ke kamar mandi, kemudian dia cebok atau membersihkan celana dalamnya, dan dipastikan apakah itu darah apa bukan. Kalau misalkan itu dipastikan darah dan memang belum periode 15 hari, ya belum periode 15 hari dari haid yang pertama, maka itu dinamakan haid dan dia wajib untuk keluar dari masjid tersebut segera. Wajib segera keluar dari masjid gitu kan? Ya. Nggih. Kemudian pertanyaan yang kedua, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya seorang ibu atau keluarga yang memilih hari dan tanggal kelahiran anaknya dengan tanggal-tanggal cantik? Ya apa itu? Jadi misalnya mungkin maksud gini, Beb. Ada seorang istri yang hamil, sudah 9 bulan dan kemudian kok 2 hari lagi nih tanggalnya bagus, tanggal cantik. Nah, saya sesar tanggal itu aja. Jadi tidak nurut kapan saya harus lahiran normal gitu. Enggak deh, Beb. Ana baru tahu malah. Oh, itu ada, Beb. Memang Ana baru tahu, wallahu a'lam. Ana baru tahu. Jadi milih jadi lahirnya mumpung tanggal ini tanggal cantik, misalkan 4424 gitu, Beb. Oh, bisa gitu ya? Bisa, Beb. Jadi sesar gitu. Jadi tidak apa namanya kapan saya itu tadi pertanyaannya hukumnya apa ya, Beb itu? Enggak tahu. Oh enggak. Insyaallah. Karena baru dengar Ana. Oh baru dengar gitu. Baru dengar kelahiran itu bisa ditentukan harinya sendiri gitu ya. Baru tahu, malah itu baru tahu Ana. Wallahu a'lam. Cuman yang saya tahu ada dengan doa atau apa itu bisa memajukan dan memundurkan hari. Kebetulan kita punya pengalaman itu masalah itu. Masya Allah. Subhanallah memang. Terus Beb ini Beb, kalau hamil ketika ditiupkan ruh itu kan 4 bulan gitu Beb. Ya. Nah pas 4 bulan itu ada amalan-amalan yang bisa supaya anaknya nanti bisa jadi soleha atau nanti anaknya bagaimana. Itu ada amalan-amalan tertentu Beb yang mungkin perlu dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya sebetulnya amalan itu tidak harus waktu 4 bulan aja. Dari sejak awal si ibu itu menjaga kehalalan, kemudian menjaga pendengaran itu juga pengaruh. Menjaga pendengaran gitu. Pendengaran. Misalkan misalkan kayak nonton film-film tidak karuan atau mungkin riba atau apa itu juga pengaruh sama si anak yang dikandungnya itu. Kalau suka maulid, sholawat, baca Quran, dengarkan Quran itu juga akan pengaruh baik kepada si janin ya. Oh, gitu. Terutama ternyata dalam medis itu juga anak pernah baca satu artikel bahwa si janin ini yang sudah umur 4 bulan ke atas itu dia akan mengenal suara-suara yang diperdengarkan ketika dia dalam janin. Seperti itu. Ya subhanallah. Ya memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau amalan-amalan apa ya mungkin dari beberapa ulama ada amalan atau ijazah tertentu ya mungkin ya. Ini Ibu Daita di Karangploso tanya, Beb. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa seorang ibu yang memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran melalui tip, mungkin maksudnya melalui tip ke dalam perutnya, apakah berpengaruh kepada anak? Iya, pernah. Dan itu yang pasti. Itu dengar ya, Beb? Secara medis pun begitu. Oh, jadi Beb, boleh ya, Beb? Jadi tidak harus ibunya yang membaca Al-Quran atau mendengarkan orang qiraah. Jadi ya, misalnya ditaruh di HP HP ditaruh. Tapi bukan HP ya, kalau HP itu kan ada elektromagnetnya yang mungkin berbahaya bagi janin ya mungkin ya.
atau radiasi mungkin ada kayak semacam salon mungkin atau Walkman gitu kan zaman dulu, headphone. Ini ada pertanyaan nih. Monggo, Beb. Bagaimana pandangan syariat tentang pernikahan yang mana suami atau istri tidak ingin mempunyai anak, tapi bukan karena alasan medis, misal tahu keburukan suami atau istri hingga tidak mau memiliki keturunan darinya. Sebetulnya kalau ada pernikahan dan tidak mau memiliki anak, dua-duanya sepakat untuk tidak mau memiliki anak, memang tidak ada dosa di situ. Asal tidak mau punya anaknya itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya permanen. Misalkan dengan KB yang sifatnya permanen, misalkan dengan pemotongan atau apalah, pemotongan vasektomi kalau nggak salah namanya itu. Yang itu sifatnya permanen maka hukumnya haram. KB kalau sifatnya permanen hukumnya haram. Kalau sifatnya permanen gitu. Kalau sifatnya sementara, yang misalkan kayak maaf ya pakai alat pelindung atau apa, itu tidak, atau mungkin pil atau mungkin suntikan lah atau apalah namanya, itu tidaklah haram kalau seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan tidak mau, suami dan istri tidak mau saling sama-sama sepakat tidak punya anak, itu memang tidak dosa sih, tidak dosa, tapi tergantung caranya. Tapi kalau misalkan si suami yang ingin punya anak dengan istri yang tidak mau, lah ini yang menjadi masalah. Karena istri tidak berhak untuk menolak nantinya kalau misalkan si suami ingin punya anak. Nggak ada kan gitu istri yang tidak mau punya anak. Betul, Beb. Mungkin takut mungkin atau apa gitu ya. Betul, Beb. Generasi-generasi yang saya lihat sekarang ini banyak juga pasangan yang nggak mau direpotkan oleh anak. Jadi dia tidak mau punya anak. Nah, kalau dalam hukum syar'inya memang tidak ada hukum diharamkan di situ selama bukan hal yang permanen. Bukan hal yang permanen. Cuman ya tujuannya pernikahan itu nanti akan berkurang keberkahannya kalau dia tidak punya anak, gitu kan. Betul. Sayang kan. Apalagi kalau misalkan dia mampu mendidik anak yang menjadi anak yang soleh, solihah gitu kan, ada keuntungan tersendiri pada orang tuanya nanti yang memiliki anak. Beb. Terus ini, Beb, kalau misalnya ada seorang laki-laki yang dengan alasan tertentu karena ingin fokus beribadah segala macam, dia tidak mau menikah, Beb. Imam Nawawi. Itu diperbolehkan memang, Beb, ya? Itu bagaimana, Beb? Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala, beliau alim alamah. Bahkan kalau misalkan dihitung antar umur beliau kan sekitar berapa? 55 kalau nggak salah meninggal, atau 45 ya meninggalnya, masih muda. Beliau tidak pernah menikah seumur hidup. Dan yang merawat beliau ini adiknya perempuan, yang bahkan sampai nyuapin beliau makan apa segala macam itu, karena fokusnya sama ilmu. Sampai pernah suatu saat Imam Nawawi ini lagi sibuk dengan ilmu, akhirnya si adiknya ini nyuapin dia makan. Setelah selesai makan, dia masih berkutat di ilmu ya dengan pengarang gitu kan. Kalau karangannya beliau itu kalau dihitung dengan umurnya beliau itu luar biasa loh. Padahal zaman dulu tidak ada komputer kan. Sampai selesai kemudian dia kaget sudah jam sekian waktunya makan, dia datangi adiknya minta maaf kalau tadi belum makan. Padahal sudah disuapin sama adiknya, nggak sadar. Karena saking fokusnya tenggelam dengan ilmu. Dengan ngarang kitab, dengan memang luar biasa. Alim alamah kan Imam Nawawi, pengarang banyak kitab kan. Nah, Imam Nawawi ketika ditanya kenapa tidak nikah, beliau mengatakan aku menikah dengan ilmu. Nah, jadi sampai wafatnya beliau Imam Nawawi tidak menikah sama sekali. Kalau memang ada alasan seperti itu, ya diperbolehkan asal dengan catatan si orang ini mampu untuk menahan syahwatnya. Kalau mampu menahan syahwatnya. Kalau mampu ya, Beb. Kalau sekelas Imam Nawawi jelas sangat amat mampu karena alim alamah dan fokusnya hanya ke Allah. Nggak ada fokus kemanapun ya. Ya, insyaallah. Nah, kalau kayak kita gini ya. Nah, itu dia, Beb. Ya, ada lagi. Sampun, Beb, dan tampaknya waktunya kita sudah habis, Beb. Mungkin bisa dilanjut nanti siaran langsung, Beb. Dan untuk acara kita sekarang ini untuk mengakhiri mungkin Habib bisa sampaikan kesimpulan dan juga disambung dengan doa, Beb. Untuk kesimpulannya bahwa yang tadi yang penting untuk digarisbawahi tentang masalah kehamilan tadi, yang 6 bulan lebih maka tidak dinamakan anak zina, itu harus hati-hati. Maksudnya di situ apabila tidak jelas memang tidak diketahui kehamilan sebelum nikah. Kalau diketahui bahwa kehamilannya telah terjadi sebelum pernikahan, maka walaupun 7 bulan kemudian setelah nikah itu lahir anak,
tetap namanya anak zina. Ini yang banyak terjadi salah kaprah di masyarakat, yang ana sering dapat seperti itu di masyarakat ya. Pemahaman seperti itu maksudnya, maka itu harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Merdeka FM, inilah dialog kita dengan Habib Asadullah bin Alwi Al-Idrus di siang hari ini di hari Selasa, dan insya Allah hari Selasa depan kita akan bersua kembali. Terima kasih Rawi pun Habib dan ilmunya. Amin. Saya Sul Anwar yang bersama dengan Anda di siang hari ini mengucapkan terima kasih perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.